Coba deh, pernah nggak sih Anda kepikiran ada makna apa di balik bulan kelahiran Anda? Menurut psikolog ternama Carl Jung, tanggal lahir kita itu bukan sekedar kebetulan loh. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya. Tapi gimana kalau ternyata jawabannya bisa membuka sisi kepribadian Anda yang selama ini tersembunyi? Aids, ini bukan soal ramalan nasib atau tahayul ya. Ini adalah sebuah lensa psikologis untuk menemukan jati diri yang idenya datang dari salah satu pemikir paling hebat di bidang psikologi. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Nah, untuk ngertiin ide ini, kita perlu paham dua konsep kunci dari Jung, arketipe dan hubungannya dengan siklus alam. Gampangnya gini, arketipe itu kayak cetak biru psikologis yang kita semua miliki sebagai manusia. Ini adalah pola-pola dasar yang terus muncul dalam mitos, mimpi, dan cerita di seluruh dunia. Nah, buat Jung, hubungan ini tuh fundamental banget. Coba bayangin ribuan tahun lalu, kelangsungan hidup manusia itu kan bergantung banget sama musim. Siklus terang dan gelap, tumbuh dan layu. Semua itu tertanam dalam di jiwa kita semua. Jadi, dunia batin kita dan energi musim di luar sana itu saling mencerminkan. Saat Anda lahir, Anda seolah-olah menyerap getaran simbolis dari musim itu. Jung juga melihat ada pola yang menarik nih. Ada bulan-bulan yang stabil pas satu musim udah mantap yang cenderung melahirkan arketipe yang kokoh seperti sang pembangun. Di sisi lain ada bulan-bulan transisi pas musim lagi ganti yang melahirkan arketipe yang lebih dinamis dan gampang beradaptasi. Contohnya sang pencari. Oke, sekarang ayo kita jalan-jalan simbolis melewati kalender buat nemuin arketipe yang nyambung sama tiap bulan. Udah siap buat lihat di mana posisi Anda? Kita mulai dari bulan-bulan awal tahunnya. Energi utamanya itu tentang bangkit dari keheningan menuju kehidupan baru. Dari introspeksi menuju berbagai kemungkinan. Januari dengan suasana musim dingin yang hening membawa arketipe sang tetua yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Februari pas perubahan mulai terasa ini jatanahnya sang visioner yang bisa melihat jauh ke depan. Dan Maret sebagai tanda datangnya musim semi adalah sang terlahir kembali yang penuh dengan kepekaan emosional dan semangat baru. Kita lanjut lagi ya. Gimana energi ini berkembang? Kelompok bulan berikutnya ini ditandai dengan pertumbuhan yang pesat, aksi yang berani, dan energi sosial yang kuat. April itu meledak dengan energi sang pejuang penuh keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Mei saat alam lagi mekar-mekarnya membawa arketipe sang pembangun yang stabil dan membumi. Terus Juni di pertengahan tahun ini bagiannya sang pencari yang rasa ingin tahunya tinggi, yang jago banget komunikasi dan menghubungkan berbagai ide. Nah, pas tahun sampai di puncaknya temanya geser nih ke arah kedewasaan, struktur, dan pengaruh. Ini adalah waktunya untuk memimpin dan menata hasil dari pertumbuhan sebelumnya. Juli dengan kehangatannya adalah tentang sang pelindung yang empatinya tinggi banget dan penuh kepedulian. Agustus bersinar dengan energi sang pemimpin yang punya aura kuat dan pengin banget bikin perubahan. Dan September pas waktu panen dan persiapan dimulai. Ini adalah wilayahnya sang analis yang mencari keteraturan dan kejelasan lewat logika. Sekarang kita masuk ke bulan-bulan terakhir yang lebih introspektif. Fokusnya ada pada kedalaman, perubahan dari dalam, dan refleksi untuk mendapatkan kebijaksanaan. Oktober dengan keseimbangan dan keindahannya adalah miliknya sang diplomat yang selalu mencari harmoni. November bulan yang penuh misteri. Ini waktunya sang alkemis yang mendalami transformasi batin. Dan Desember di ujung tahun membawa energi sang guru bijak yang merefleksikan masa lalu dengan visi dan harapan untuk masa depan. Jadi setelah kita lihat semua ini penting banget untuk ngerti tujuannya apa. Ini tuh bukan untuk mendefinisikan Anda, tapi untuk memberdayakan Anda dengan pemahaman diri. Nah, ini poin yang paling penting. Arketipe bulan kelahiran Anda itu menyoroti kekuatan alami, kecenderungan emosional, dan mungkin tema-tema kehidupan yang Anda jalani. Anggap aja ini sebagai titik awal untuk ngobrol lebih dalam dengan diri Anda sendiri. Dan ini nyambung banget sama tujuan akhir psikologi Jung yang namanya individuasi. Dengan menggunakan alat kayak gini, kita dibantu dalam perjalanan untuk menjadi diri kita yang paling sejati. Saat kita mengenali kekuatan simbolis ini, kita jadi punya lebih banyak kebebasan untuk membentuk takdir kita sendiri dengan sadar.
Bulan kelahiran Anda memang enggak mendefinisikan Anda 100%, tapi bisa jadi ia mengungkapkan sesuatu yang penting tentang perjalanan jiwa Anda. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengan wawasan baru ini?